Shalom. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya itu semua karena kebaikannya di dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bahagia kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami bahagia kami telah ditebus, kami telah diselamatkan hari ini Tuhan. Dan hari ini kami mau datang membawa ucapan syukur kami. Kami mau datang membawa sukacita kami yang melimpah karena Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Betapa ajaibnya hidup kami di dalam Tuhan. Betapa ajaibnya rencana-Mu dalam hidup kami. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami bersyukur betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa kami dekat, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan ku angkat wajahku
untuk semuanya yang siap dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sudah di hati ini? Amin. Amin. Kita sama-sama masuki gerbangnya Tuhan. Kita sama-sama mau nyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita percaya kita boleh bersorak, kita boleh menyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan Dia yang
ada. Hari ini kita mampu. Itu semua karena kasih-Nya yang hadir di dalam hidup kita. Dia datang waktu kita masih berdosa. Dia datang saat kita layak untuk binasa. Tetapi kasih-Nya lebih besar daripada itu semua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ini pengakuan kami, Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, sungguh tak akan ada lagi kasih seperti-Mu Tuhan. Sungguh tiada
memang benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, karena kalau sampai dengan saat ini kami mampu setia, kami mampu taat kepada Engkau, itu sebab kasih-Mu yang telah Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Tanpa kasih-Mu, siapalah kami di Tuhan? Kami percaya kenal itu. Pagi hari ini, seberapa kami yang hadir di tempat ini, kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Oleh karena itu, persiapkanlah hati kami, di mana kami rindu untuk diajar kebenaran-Mu. Kami rindu untuk lebih mengerti lagi tentang Engkau. Dan kami sadar akan keberadaan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Tanpa pimpinan-Mu, tanpa kuasa Roh-Mu yang mampu untuk memberikan kami satu kemampuan untuk bisa mengerti, kami sulit bisa memahami. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami. Demikian juga hamba-Mu mohon berikanlah hamba-Mu kesehatan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Pagi hari ini, kerinduan hamba-Mu melalui kuasa-Mu, melalui pimpinan Allah Roh, hamba-Mu akan berbicara tentang keadilan di dalam kedaulatan-Mu, atau kedaulatan di dalam keadilan, di dalam kasih-Mu cukup berat. Tanpa hikmat daripada Engkau, hamba-Mu gak mampu menyampaikan. Karena keadilan-Mu, kedaulatan-Mu, kasih-Mu melampaui akal kami. Oleh karena itu, hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, kepandaian, kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman ini, sehingga kami semua boleh diberkati. Kami siap untuk hal itu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini cukup berat sekali firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan yang gak datang saya merasa rugi mereka, karena kalau dia di YouTube tidak bisa seperti saat hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali orang karena sebuah teknologi kepintaran manusia, sehingga banyak sekali yang meremehkan hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan dan merasa sama saja. Itu satu kekeliruan yang sangat keliru. Sampai beberapa hari yang lalu ada beberapa orang berkata, tanya sama saya tentang ibadah. Kalau saya nggak ibadah minggu kan nggak apa-apa tuh. Ibadah kan nggak harus hari Minggu, dia ngomong kayak gitu. Apa bedanya? Kalau saya lakukan itu, saya datang hari Minggu, saya pergi bersama keluarga, kan sama saja. Dia ngomong kayak gitu sama saya. Saya ngomong sangat berbeda. Hari Minggu itu maknanya sangat dalam sekali. Hari Minggu itu hari Sabat, di mana kita semua berkumpul bersatu, merayakan kemenangan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kapanpun kita bisa datang, tapi Tuhan memberikan sebuah perintah. Di dalam perintahnya banyak hal yang saya katakan kepada mereka. Jadi nggak seperti itu, nggak sesimpel itu pengertian di dalam Roma 12 ayat 1. Dimanapun kita bisa mempersembahkan Tuhan, bisa sebagai penyembah-penyembah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi hari ini saya tidak akan mengupas hal itu. Hari ini saya nanti sesuai dengan doa saya ingin mengupas tentang kedaulatan Tuhan di dalam keadilan, mengenai predestinasi, kedaulatan, dan keadilan Tuhan di dalam konsekuensi. Ini cukup sulit. Saya bergumul hari ini cukup berat. Sebelumnya kenapa saya mau menyampaikan satu tema khotbah yang cukup sulit ini, karena diawali dari saat saya lihat di YouTube
ada ringkasan film tentang silent. Siapa yang pernah dengar? Tentang film terbaru ini, tentang orang-orang misionaris pada tahun 1700 lebih di Jepang yang dibunuh, dibakar. Pemainnya top ini, pemainnya yang main, yang biasanya dia tokohnya Spiderman, terus tokohnya saya lupa main film apa itu ya. Terus yang satunya tokoh yang terkenal yang orang tua yang suka jadi detektif yang senangnya nyanda itu. Siapa itu? Detektif yang jagoan itu misionaris yang ke Jepang, dan di sana itu mereka yang nggak mau menolak Yesus adalah Tuhan itu dibunuh, dibakar, macam-macam di dalam ringkasan cerita itu. Dan ada 2 orang, salah satu murid daripada yang dikirim ke sana itu mau mencari gurunya di sana. Pada waktu sampai di sana, sebelum ke sana dia kasih tahu, sana itu bahaya sekali, nanti kamu kalau ketangkep kamu akan mengalami siksaan gini. Nah, pada waktu di sana itu dia ditangkap betul, tapi dia nggak disiksa, tapi dia dilihat kan orang-orang yang disiksa gitu. Pada waktu dia melihat orang yang ditaruh di tengah laut, dikeluarkan kepalanya toh sampai di atas ombak sampai mati, dia mengirim kepada Tuhan, dia berdoa apa semua, Tuhan nggak jawab, silent, tenang. Wah, itu imannya kan betul-betul dia diuji atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi mengalami pergumulan yang berat, dan sampai dengan akhirnya dia disuruh menginjak salib, suruh dari salib, dia nggak mau. Tapi terakhir dia mau dengan sebuah alasan. Tuhan ngomong, injak aku nggak apa-apa, yang penting hatimu gini-gini. Itu banyak sekali gambaran-gambaran di film itu yang ada Yudas modern di sana yang menjual orang-orang itu dan datang bertobat akhirnya ya bagus sekali. Dan saya tiba-tiba bisa merasakan kalau kita percaya Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa melakukan segala sesuatu, tanpa seizin Allah tidak bisa terjadi di dalam dunia ini. Amin. Dan pada saat kita mulai berpikiran seperti itu, hidup kita mulai jadi kuat. Aku tidak takut menghadapi apapun juga, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan seperti itu. Tapi kenyataan pada saat menghadapi yang namanya dosa dalam kehidupan, banyak sekali kelemahan yang terjadi kalau kita pegang itu saja. Karena dosa itu licin. Iblis itu licin, saya ulangi ya. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Coba kita lihat ayatnya dulu. Kita baca ini dulu di dalam Roma pasal 9 ayat 18. Belajar firman Tuhan, kita pegang satu atribut Allah dengan kuat tanpa kita balaskan dengan atribut Allah yang lain. Akibatnya salah pasti. Coba kita lihat. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini di dalam kedaulatan Allah. Kita percaya hal ini. Amin. Jadi kalau ada seorang bisa bertobat atau seorang yang menolak, itu ada di dalam kuasa Allah. Terus kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 1 pasal 4 sampai 5. Tapi sebelumnya
Kita lihat di dalam Roma pasal 9 sampai 18. Kepada siapa Allah mengasihi itu adalah hak Allah. Pada saat kita baca Roma 9 ayat 18, pasti hati kita merasa bahwa kita orang yang dikasihi, loh. Karena jelas sekali, jadi yang menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini konteksnya tentang keselamatan. Kalau kita bisa menerima Kristus, itu karena belas kasihan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, pasti kita merasa bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Kita orang yang menerima kasihnya. Artinya hati kita kan ada dikeraskan menolak dia, enggak toh? Kita mau menerima dia, amin. Nah, pada waktu baca ini kita berkata seperti itu. Pasti itu dalam hati kita. Terus kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Waduh, aku bisa percaya Tuhan Yesus itu jelas sekali bukan karena aku baik, bukan karena perbuatanku sehingga aku dipilih, tapi aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Aku sudah dipilih, berarti aku dipilih sesuai dengan rencana Allah. Buktinya apa? Aku sampai saat ini masih bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi kata-kata supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ini suka kita tidak mau mengerti. Tujuan kita dipilih, tujuan kita diselamatkan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, cara kita kudus dan tidak bercacat itu bagaimana? Saat kita dipilih, langsung kita kudus secara legalistik, secara hukum di hadapan Allah kita kudus karena kita telah dibayar lunas oleh Tuhan kita. Amin. Tetapi secara badani, pada waktu kita masih pakai badani di dunia, kita masih dosa, kan? Tubuh kita ini masih dosa. Rasul Paulus saja loh, seorang rasul. Dia bukan tidak percaya bahwa dia sudah diselamatkan, kan? Dia percaya 100%. Tapi ingat, pertama dia ngomong apa? Aku adalah orang paling berdosa di antara semua rasul. Setelah itu aku paling berdosa di antara semua orang kudus. Tapi setelah itu dia ngomong aku paling berdosa di antara semua orang manusia. Betul nggak? Ini memiliki sebuah pengertian. Kita harus ngerti ini dulu, bahwa Kristus menebus kita dan dia memberikan kekudusan secara hukum di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang telah menerima kekudusan di dalam Dia. Amin. Tapi pada saat di dunia ini kita masih pakai ini, tubuhnya dosa. Betul ya? Ini kita harus betul-betul ngerti dan kita mulai mengamati. Tidak secara langsung tubuh kita ini pada saat kita terima Kristus, tubuh kita tidak bisa melakukan dosa lagi. Malah tubuh kita ini menarik-narik untuk berbuat dosa. Betul gak? Karena Rasul Paulus ngomong juga di pasal 7 itu di dalam kitab Roma, aku mau melakukan hal yang baik, tetapi apa? Tubuhku ini menarik-narik untuk melakukan dosa. Aku gak mampu, celakalah aku. Untung aku punya Yesus. Kenapa dia ngomong untuk punya Yesus? Nanti kita sama-sama hari ini diungkapkan. Kalau kita pegang cuma di dalam kedaulatan Allah, kita rasanya orang sudah luar biasa sekali. Tapi coba kita amati. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita keluar di dunia,
Tuhan sudah memilih kita. Dan dikasih tahu lagi, Yohanes pasal 15 ayat 16. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa gak? Jadi kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan, itu karena Dia yang telah memilih kita. Dia memberikan anugerah kepada kita, kemampuan kepada kita, supaya kita bisa percaya kepada Dia. Lengkap ya saudara. Supaya kamu pergi dan bersuara buah dan buahmu itu tetap. Tetapi kata-kata supaya ini sebuah warning bagi kita. Kemarin saya jelaskan tentang pohon ara toh, yang tumbang itu loh, yang Tuhan kutuki. Kita tahu toh, kalau kita mau mengaku sebagai anak Tuhan dan kita percaya bahwa buah roh itu sudah dalam diri kita, berbuahnya harus senantiasa, bukan cuma pada musimnya. Kita merasa bahwa aku sudah kenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, tapi kita lupa ada ayat yang ngomong lagi. Ayat yang ngomong lagi apa? Ada orang yang datang nanti pada Tuhan, aku berbuat atas namamu, aku gini-gini. Tuhan ngomong apa? Aku tidak percaya, aku tidak mengenal kau. Ini bahaya sekali. Terus kayak apa ini? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak ini semua, titik. Sekarang kita lihat lagi, kedaulatan Allah ini diperlihatkan sedemikian luar biasanya, sampai dengan bencana alam itu dalam kuasa Allah. Kita lihat Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malam, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dia berdaulat atas segala sesuatu ciptaannya. Amin. Dan kita percaya Allah yang seperti itu, Allah yang penuh kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang seperti ini semuanya dalam kehidupan kita. Tapi kenyataan, pada saat saya lihat film The Silent itu, kedaulatan Allah sedemikian kejamnya rasanya. Itu maksudnya. Sampai ada sebuah cerita seorang penginjil yang sangat top. Saya pernah menceritakan hal ini di tempat ini mungkin. Dia belum menikah, cukup tua, akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan yang kena kanker stadium 4. Dan pada waktu dia tahu bahwa perempuan ini sakit kanker stadium 4 dan hampir mati, dia mau menikah dengan perempuan ini. Dan dia minta sama Tuhan supaya Tuhan melakukan mujizat kesembuhan. Pada saat dia mau menikah, perempuan ini sembuh. Wah, senang yang luar biasa dia. Dia bisa berbulan madu dengan perempuan ini selama beberapa bulan. Tetapi setelah dia kembali dari berbulan madu, perempuan ini sakit dan mati. Dia ngomong, untuk aku tidak percaya kepada Tuhan, karena dia marah sama Tuhan. Aduh, kok bisa seperti ini? Setelah baru dikasih terus dulu terus dipisahkan. Dia ngomong sama Tuhan, untuk supaya aku gak bisa percaya Tuhan, gak mungkin. Aku tetap percaya sama Tuhan. Imanku tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi yang aku takutkan satu, haruskah dia menyakiti aku dulu supaya aku bisa memiliki iman lebih? Maksudnya ada cara lain? Ngerti maksudnya? Kalau kita pikir kayak gitu rasanya kayak apa? Tuhan itu ya apa? Haruskah dia menyakiti aku dulu supaya aku punya iman? Seringkali kita kayak gitu. Hari ini Tuhan bukan seperti itu. Terus kalau kita pegang ya, kedaulatan Allah ini sedemikian kuatnya dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Ayat-ayat tadi loh, kata-kata supaya itu sulit terjadi dalam kehidupan kita.
Misal kalau kita sampai jatuh dalam dosa, kalau kita misal sampai melakukan sesuatu yang rasanya tidak sesuai sama firman Tuhan, dan kita menghadapi sebuah persoalan dan masalah yang ada dalam pikiran kita, kalau kita merasa bahwa kita dalam kedaulatannya, ya nanti pasti Tuhan bereskan sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 2. Kenapa? Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi ini salah satu konsekuensi pada saat aku jatuh di dalam dosa, Tuhan lakukan hal yang luar biasa supaya aku makin apa? Jadi benar, Tuhan bisa lakukan macam-macam. Seperti kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11, setiap kita melakukan perjamuan kudus, yang bawahnya nggak pernah saya baca. Itu ternyata penekanannya di situ. Coba dibacakan 1 Korintus pasal 11 ayatnya di bawah ayat 23 dan salah itu. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, terus ini sering dibaca. Nah, sebab setiap kali kamu makan dan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum camang ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Apa yang menyalahi ini? Kita coba lihat. Karena itu dan yang orang menguji dirinya sendiri. Artinya apa? Dan baru sesudah itu makan dan minum dari camang itu. Kalau ini kurang jelas, kita lihat ayat 29-nya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kristus mati bagi kita supaya kita jangan sampai dikuasai oleh dosa. Hidup Yesus mati bagi kita, dia berkuasa atas diri kita. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering jatuh. Bahkan kita masih hidup di dalam dosa. Dosa yang sama terus kita jatuh terus seperti itu. Kalau kita mau mengaku bahwa enggak, segala dosa telah dipatahkan di kayu salib, amin. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan ini, dosa yang paling kecil lah, suka marah, pokoknya kesenggol dikit marah, itu sudah jadi dosa apa? Gauan. Dosa gauan itu apa? Bawaan. Sampai Yesus sudah mati kan, saya tidak mau berubah. Aku tidak mau berubah pokoknya. Karena itu sudah menjadi bawaanku. Padahal tahu itu dosa. Yesus mati untuk itu enggak. Terus kita ngomong, enggak. Nah, soalnya ini enggak bisa. Justru yang enggak bisa itu Yesus mati bagi kamu, supaya kamu berubah jadi terang. Supaya kamu berubah yang seluruhnya enggak bisa itu. Harusnya menjadi bisa, karena dalam Roma pasal 8 ayat 3 jelas apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, kekuatan kita telah diselesaikan di kayu salib. Yang mendatangkan hukum atas dirinya, karena apa? Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengakui. Dia mengakui, maka inilah tubuhnya diserahkan bagimu, kita makan bersama. Inilah darahnya dicurahkan bagimu, kita minum bersama. Tapi dosa yang namanya melekat ke dalam tubuh kita terus, itu kita ngomong apa? Itu kelemahanku. Justru kamu lemah itu, Tuhan mati untuk kamu supaya kamu tidak lemah di dalam penguasaan dosa. Kamu telah menjadi miliknya. Amin. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Kamu gak usah khawatir, kamu percaya aku segala itu sudah beres hilang. Aku berdaulat, buang semua. Betul gak? Tapi Tuhan doanya kayak apa? Bapak, sekiranya mereka percaya padaku, jangan kau ambil, tetapi berilah kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan. Ini kita harus pegang dulu secara luar biasa. Kalau kita ngomong semua dalam kedaulatan Allah, memang tidak ada sesuatu
yang tidak di dalam kedaulatan Allah. Sampai satu rambut pun jatuh, kalau nggak Tuhan izinkan, nggak akan jatuh. Itu memang perkataan Tuhan Allah. Tetapi ada beberapa ayat yang menunjukkan dalam hidup kita yang Tuhan kehendaki belum tentu. Kita orang percaya semua? Amin. Di dalam perintah Tuhan apa yang Tuhan kehendaki? Setiap orang harus mengabarkan Injil. Benar gak? Kita orang percaya semua? Dalam satu hari kita mengabarkan Injil berapa kali? Kita memberitakan Injil berapa kali? Mungkin cuma 0,01% yang kita lakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan ini. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, coba mau saya pecahkan hari ini secara perlahan-lahan. Karena kenyataan ya, apa yang Tuhan kalau yang di atas berbicara tentang kedaulatan Tuhan, semuanya dari A sampai B. Semuanya firman Tuhan yang berbicara di dalam keselamatan, apa yang sudah Tuhan pilih, apa yang sudah Tuhan tentukan, gak ada sesuatu yang bisa menggagalkan. Amin saya. Itu kedaulatan Tuhan. Dia akan menjagai, melindungi, menjagai semuanya. Tapi kita tahu gak bahwa kita sudah terselamatkan? Ini pertanyaannya. Terus pada waktu kita di dunia, yang nyata ya, pada saat kita menghadapi kuasa dosa, tekanan dosa, kita nggak cukup cuma berkata aku percaya kepada Yesus dan nanti Yesus yang membereskan ini semua. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kalau kita cuma pegang seperti itu, kita seorang pengecut dan kita seorang yang pecundang. Di mana Tuhan tidak mengajarkan hal itu, karena Tuhan, kalau Tuhan mau menyelesaikan semua perkara dalam dunia ini, dia bisa, tapi dia bukan Allah yang adil. Dia Allah yang adil. Kalau saya mau menjelaskan ini cukup panjang. Keadilan itu akan berbicara apa? Konsekuensi dosa harus dipikul setiap orang. Nggak bisa. Harus. Pada saat kita di dunia, hal-hal yang kita lakukan harus kita pikul. Nggak bisa. Wah, tuh aku ini anak Tuhan, nanti Tuhan jaga aku. Ini sudah merupakan aku ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita makan gak karu-karuan, kita makan semua sembarangan. Akhirnya kita kena diabetes, atau kita kena hipertensi, atau kita kena apa semuanya. Nah, ini sudah dalam kedaulatan Tuhan, ya udah. Terus kita nyalakan Tuhan, ini dalam kedaulatan Tuhan baru seperti ini. Gak bisa. Memang segala sesuatu kalau kita kembalikan lagi ada di dalam kedaulatannya. Tetapi pada saat kita ada dalam dunia, Tuhan perintahkan macam-macam. Saya kasih contoh. Kalau sampai semua kita berbicara dalam kedaulatan Tuhan, ya, gak ada ayat yang berbicara tentang di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kata melawan ini kan mesti kita melakukan sesuatu toh. Kita nggak bisa berbicara ini kedaulatanmu Tuhan, kami yang bekerja. Kita harus melawan sesuatu. Apa itu? Coba kita lihat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Hari yang jahat itu kapan? Saat ini kita di dunia. Di dunia ini hari yang jahat. Kapanpun yang namanya iblis itu seperti singa yang mengaum.
Iblis itu jangan kamu pandang cuma suamimu atau istrimu atau siapapun yang lagi marah, jangan. Tapi dalam pikiranmu gitu, yang menggoda macam-macam hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Terus itu menekan kamu, terus itu berupaya untuk menghancurkan kita. Jelas itu. Terus jadi berdiri tegak, berikan tindaklah kebenaran, berbaju jinalah keadilan, ini semua penekanannya cuma apa? Melakukan perintah Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. 15, saya baca terus saja cepat. Kakimu berkasih ini semua, memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman ini semuanya. Ini kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, gak perlu kita kayak gini semua. Bener gak? Semua dan dalam kedaulatannya beres kok, semuanya beres. Ini orang yang gak bertanggung jawab di dalam imannya kalau kita punya pikiran kayak gitu. Semua dalam kuasanya kok. Semua di dalam kedaulatannya kok. Aku gak perlu khawatir. Memang gak perlu khawatir. Tetapi apakah kita sudah melakukan hal yang seperti ini terus kita nyalakan Tuhan? Pada waktu kita sampai betul-betul hancur, ya memang ini Tuhan izinkan dan ini terjadi. Gak bisa seperti itu. Bermacam-macam tipu muslihat iblis itu dipakai, digambarkan seperti siapa? Nanti Rasul Paulus. Masa Tuhan izinkan kepalanya Rasul Paulus dipotong? Tuhan izinkan, tapi kamu sudah lakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Melepaskan semua hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, melakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan, bekerja untuk Tuhan semuanya. Akhirnya kepalanya dipotong, tetap Paulus dimuliakan sampai akhir. Amin. Kalau kita masalah makan saja, kolesterolnya tinggi, ya, ada babi guling, makan terus. Dalam kedaulatan Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan sakit, tidak sakit. Akhirnya stroke. Terus kita ngomong apa? Memang kedaulatan Tuhan. Tuhan ngomongin bukan kedaulatanmu, itu masalahmu dewi. Itu maksudnya. Terus kita ngomong, enggak, kalau bukan kedaulatan Tuhan, tidak mungkin aku stroke, mesti aku makan babi 5 satu hari. Kan nggak bisa seperti itu. Ya, dari sini kita mulai berpikir, oh berarti kedaulatan Tuhan memang 100% ada, dan 100% saya percaya. Tetapi dalam kehidupan dunia ini, kalau kita cuma berbicara seperti itu, konsekuensinya kita menghadapi apapun juga, kita menjadi pesimis. Malah nggak ada kekuatan sama sekali. Kenapa? Karena jelas sekali dalam Efesus ini, kalau kamu tanpa memiliki senjata, memiliki timing, memiliki apa semua, gampang sekali kamu digempur dengan yang namanya kekuatan setan itu. Percaya nggak setan nggak? Saya heran, ada orang Kristen percaya Tuhan tapi nggak percaya setan. Sama saja berarti nggak percaya Tuhan. Karena setan itu juga dibicarakan di dalam firman Tuhan. Dan itu dia ada. Dikatakan tadi, lawanmu bukan daging, lawanmu adalah penghulu-penghulu. Memang betul-betul ada. Dia menggodai, dia mengacau kita. Jelas sekali malaikat yang dibuang itu, yang melawan Tuhan, dibuang di bumi. Dan dia marah, dan dia akhirnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana caranya untuk menghancurkan setiap anak Tuhan. Kita baca banyak 1 Timotius pasal 4 ayat 1 bukan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa juga kemudian ada orang-orang yang murtad lalu kemudian orang menyesat karena ajaran setan. Jelas sekali ada kekuatan yang sangat luar biasa.
belum percaya, hanya cuma menjadi Kristen atau datang di gereja tapi tidak percaya kepada Tuhan. Bisa melayani tidak percaya Tuhan, bisa cuma karena hobi. Banyak kayak gitu, banyak. Daripada nggak main, misalnya main musik di gereja lumayan bisa main, tapi untuk mau percaya Tuhan nggak ada. Omong kosong mau percaya Tuhan. Aku cuma melakukannya karena aku senang, hobi. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, nggak ada yang masuk dalam hatinya. Banyak kayak itu. Di sini nggak ada. Di sini baik semua. Saya diputiri sama Vivi nanti. Tapi ini sebuah kenyataan. Kenapa kok bisa kayak gitu sih? Semuanya kenapa bisa seperti ini? Kejadian apa yang membuat bisa seperti ini? Kalau kita lihat, semuanya bersumber dari pengertian tentang kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saya kembali lagi di sini. Allah itu begitu mengasihi kita. Kita makhluk, salah satu makhluk yang diciptakan, dikasih serupa dengan gambarnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya dengan satu tujuan. Yang pertama, sebelum kita jatuh dalam dosa ya, supaya kata-kata kita serupa dengan gambar Allah itu menandakan satu apa? Kita bisa berhubungan dengan Allah pada waktu sebelum jatuh dalam dosa. Jelas sekali, manusia diciptakan, dipanggil sama Allah, dikasih perintah, ada hubungan. Tidak ada Allah bicara sama des ini des. Pi sapi sini bi babi sini bi, yang ayam sini yang. Tidak ada, betul kan? Manusia dipanggil, Adam, Allah, kasih nama ini, kasih. Ada satu hubungan. Tapi setelah jatuh dalam dosa ya, pada waktu Allah datang, manusia lari takut. Betul kan? Serupa gambar apa menunjukkan satu relasi hubungan. Tapi karena dosa, manusia bisa. Yang kedua, manusia dikasih pribadi, dibentuk oleh Allah. Ada hati nurani yang masih murni, yang tidak berpengetahuan, tapi mengerti. Itu manusia. Yang ketiga, dikasih roh. Nah, ada binatang ada roh. Tapi saya heran ada beberapa orang percaya bahwa sapi itu nanti mati jadi kecoa terus tadi jadi manusia. Mana ya? Bingung saya. Bila binatang mau dipotong apapun juga selesai hilang. Manusia, kamu mau percaya Tuhan, mau kamu percaya Tuhan, kamu mati gak selesai. Yang percaya Tuhan pokoknya diangkat, kekal, menerima kekalahan di dalam surga. Yang gak percaya maunya ya diangkat juga lah, ya. Tapi taruh di neraka, menerima hukuman kekal. Dan yang terutama yang membuat manusia jatuh ini, yang remuk ini, yang ngomong gara-gara apa? Dikasih akal pikiran dan daya cipta yang seperti Allah miliki, betul nggak? Manusia ini luar biasa loh. Dikasih satu kemampuan untuk bisa punya pikiran, punya akal, punya macam-macam, luar biasa. Semuanya itu diberikan kepada manusia. Tujuannya satu apa? Untuk memuliakan Allah, betul nggak? Tapi yang terjadi apa? Karena dosa dipakai untuk apa? Berusaha untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk memuliakan diri sendiri. Nah, ini masalah yang terjadi. Dipakai untuk diri sendiri. Setelah dipakai untuk diri sendiri, untuk memuliakan diri sendiri, sepanjang sejarah hidup manusia, kalau di dalam kitab Pengkhotbah jelas sekali dikatakan apa? Sia-sia semuanya itu. Betul nggak? Tapi iblis ini cerdik nggak? Ini saya maksud dalam penerapan. Cerdik. Orang Kristen dikasih
dikasih tahu kalau kamu cuma duniawi itu diibaratkan cuma apa? Keinginan punya mobil bagus, semua bagus dunia itu kamu sia-sia. Tetapi yang lainnya apa? Yang jangan nggak sia-sia. Nggak ada desmen drum itu nggak ada, betul nggak? Ada? Binatang suruh main drum ada bisa? Nggak bisa tak? Tapi ada manusia yang fokus hidupnya itu cuma ngedrum toh. Bangun tidur, bagaimana ya aku bisa mukul drum ini kayak apa namanya? Dan ini tidak apa, kan ini bukan jelek toh, betul kan? Mungkin Viko tak gitu ya. Dulu pertama kali bisa bass, bagaimana aku bisa ngebas pokoknya, wah bangun tidur pokoknya bass yang dipegang, bass ini bagaimana masih penuh. Tapi nggak pernah mikirkan Tuhan itu tidak apa-apa, karena apa? Kan nggak salah tuh, mau jadi top. Bahkan anak kita supaya menjadi seorang perenang yang luar biasa, pagi malam disuruh renang terus supaya menjadi juara. Saya pernah baca sebuah artikel pemain tenis itu yang top di Amerika itu. Kenapa dia bisa top? Karena mulai kecil dia disuruh mukul bola tenis itu setiap hari berapa kali, fokus hidupnya tenis top. Tuhan ciptakan orang itu dibantu buat main tenis top. Tapi kita kebawa ke sana nggak? Rasanya nggak apa-apa tuh. Nah itu nggak mungkin orang mukul bola tenis terus setiap hari ditangkap polisi, nggak mungkin dong. Tapi apakah Tuhan menciptakan kita itu cuma suruh mukul bola tenis? Atau kita main golf setiap hari bola dimasukkan ke lubang, latihan masuk ke lubang terus. Itu tiap hari dimasukkan sampai betul-betul sampai orang pun bisa masuk ke lubang. Terus Tuhan itu ciptakan kita supaya kita jago mukul ke lubang itu tuh. Tapi adanya kayak gitu enggak? Nanti sampai mati dia jagonya cuma mukul bola masuk ke lubang, kecewa enggak? Pada waktu mati dia mikir begitu, kapan aku bisa mukul lagi? Iblis itu tipu dayanya luar biasa. Manusia tuh otaknya luar biasa, dipakai untuk hal yang seperti itu. Dia lupa yang hanya bisa memuaskan hatinya, yang bisa membuat dia bahagia hanya Tuhan. Gak ada yang amin, gak apa-apa sih. Kalau enggak bisa, karena mau kamu mau melakukan apapun juga dalam kehidupan ini pasti kecewa. Firman Tuhan itu sudah sedemikian banyaknya di dalam contoh-contoh manusia mengejar apapun dalam kehidupan kecewa. Kalau segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kita hanya untuk Dia. Kalau saya ngomong kayak gini, ini rasanya aneh kok untuk Dia. Karena kita sudah masuk dalam budaya dunia ini yang sudah susah, yang sudah terbawa seperti ini. Kita lupa, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tujuannya satu, supaya kita bisa memuliakan Allah. Amin. Tuhan menebus kita, Kristus menebus kita. Satu tujuannya, supaya kita dibentuk serupa dengan gambar anaknya. Yesus datang di dunia, dia mati, dia memberikan segala sesuatu supaya Bapa dimuliakan di dalam hidupnya. Ini kita lost, kita gak ngerti. Yang satu kebablasan tentang kedaulatan Tuhan. Yang satu kebablasan tentang melawan kuasa dosa dengan agamaus. Dua-duanya salah. Rasul Paulus ngomel-ngomel di sana. Yang satu berusaha dengan kekuatannya melakukan ritual-ritual agamaus. Ya termasuk baca Alkitab, mengerti firman,
tapi nggak ngerti esensi makna sesungguhnya di dalam kehidupan. Rasul Paulus marah nggak? Marah. Di dalam Galatia dia ngomong apa? Terkutuk kamu. Kamu makin ginain, double-double dah karuan. Karena nggak mengerti betul-betul spiritnya, pengertiannya. Kristus mati bagi kita itu apa? Hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk melawan kuasa dosa. Apa itu? Nggak ngerti. Yang satunya berbicara tentang kedaulatan Tuhan berada di segala-galanya. Teman saya itu ya, salah satu teman saya, dia percaya 100% di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sudah mati menebus hidupnya. Dan dia dalam keadaan apapun juga dia masih masuk surga. Betul? Betul, tapi dia benar-benar adalah orang yang percaya dalam hal ini karena kasih karunia yang diberikan kepada hidupnya, atau dia kosong-kosong. Itu tanda-tanya besar. Karena apa? Karena setiap dia jatuh dalam dosa, karena setiap dia berbuat dosa, ya dia ngomong gak apa-apa, ini memang sudah Tuhan izinkan. Yang penting aku sekarang sudah bertobat. Tapi terus seperti itu. Apakah seperti itu yang Tuhan maukan dalam hidup kita? Nah, untuk mengatasi ini ya, supaya kita bisa menang atas kuasa dosa itu ya, menghadapi kehidupan kita yang seperti itu ya, kehidupan sekarang ini kayak gini ya. Kita harus ingat kembali. Di dalam pengajarannya bulan 2 minggu yang lalu saya berikan, Allah turut bekerja dalam segala hal tentang kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tujuannya satu, supaya kita dibentuk serupa dengan gambar anaknya. Yang kedua, janji Tuhan, Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Nah ini juga yang salah lagi. Roh Kudus diberikan kepada kita tujuannya apa? Untuk menghibur, menegur, mengingatkan, dan menginsyafkan. Artinya apa? Caranya bagaimana? Supaya kita bisa serupa dengan gambar Allah itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gak mungkin bisa. Karena dengan cara kita berpikir sendiri tanpa Allah membukakan. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ingat ya kata-kata tidak berbuah. Orang kemarin alias tidak percaya. Kita mau berbuah, kita harus melekat sama Dia. Lalu sumber kebahagiaan kita, Dia ngomong apa? Ada di dalam Dia. Tapi karena dalam dunia ini kita sering terkecoh dengan pikiran kita sendiri. Waduh, aku bisa masuk ke lubang golf, bola golf masuk ke lubangnya itu, wah, bahagia setengah mati. Saya kayak mikir-mikir pada waktu saya mikir ini ya, macam aneh manusia ini ya. Kejuaraan golf dapat rumah, dapat apa, luar biasa, padahal cuma bola masuk di lubang gitu, tung gitu, wah, itu jadi spektakuler luar biasa kayak apa. Padahal cuma gitu. Dan itu dia merasa dilulukan luar biasa bangganya. Sangat aneh, manusia itu dibujui sama, bukan saya anti orang main golf loh ya. Tapi sebuah kenyataan loh kalau kita mikir, bener gak? Tapi ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi sebetulnya bukan menciptakan manusia seperti itu, tapi sesuatu yang tidak bisa diatasi dalam dunia ini. Rasanya dijadikan sesuatu yang sudah menjadi benar. Sekarang dalam dunia ini kayak gini gak? Ayo, anak kecil mainan handphone, kecanduan handphone, itu benar apa salah?
Udah berani ngomong semua. Benar apa salah? Salah toh? Tapi kenyataannya anakmu semua itu pakai handphone gak ke rumah makan. Kalau gak dikasih handphone nangis-nangis ya apa? Ya ini sudah biasa. Terus dong. Nanti anakmu dunianya di handphone toh. Karena dalam dunia ini sesuatu yang diciptakan. Kalau kita tidak bisa mengatasi dengan benar, menjerumuskan kita dengan luar biasa tanpa pengertian firman Tuhan yang baik. Pasti alasannya kita macam-macam. Wis biarno sih untuk eko daripada apa terganggu. Bener kan? Wis biarkan aja terus. Sampai dengan sudah tuwek pun nanti main game itu bisa gak? Bisa kemana-mana bawa game. Gamenya sekarang dikasih game online, bisa kemana-mana main semua tegang luar biasa. Dan itu dianggap satu yang modern dan biasa. Padahal itu dunia maya enggak bisa bunuh orang di game, bunuh sebulan banyak. Bisa jadi jagoan apa itu kan cuma pikiran kita dipropagandakan dengan kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Tapi kita rasanya ini sudah jadi satu hal yang biasa. Tujuan hidup sudah dibengkongkan macam-macam sama kekuatan-kekuatan itu, dan kita bisa mengatasi dianggap sudah biasa. Dan kita ngomong apa? Alasannya apa? Ya itu ada kedaulatan Tuhan lagi. Ya Tuhan sudah, ya kalau Tuhan gak izinkan ada handphone, gak mungkin ada handphone. Omongan apa ini? Nanti Tuhan yang bereskan. Semua dilemparkan ke Tuhan. Tanggung jawabnya kita gak ada. Yang dipegang cuma itu toh, kedaulatannya toh. Padahal dalam hidup itu bukan seperti itu. Tuhan ingatkan, kamu kalau gak lekat sama aku, kamu gak benar-benar bisa hidup. Saya baca ayat ini, saya terima kasih sama Tuhan. Saya gak panjang-panjang kalau khotbah, saya bertobat betul. Karena apa? Kalau terlalu panjang percuma, yang lain-lainnya gak diingat. Tapi saya mau masukkan khotbah saya ini sekarang supaya kita diingat, kita berubah betul-betul. Saya menghadapi sendiri dalam kehidupan saya. Saya periksa jantung saya nggak apa-apa, saya periksa tubuh saya semua nggak apa-apa. Tekanan darah saya bisa yang lucu gitu, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dari perasaan cemas toh. Saya ngomong, lalu jam 3 ini saya mesti naik semua. Naik, lalu sampai nanti jam 5 mesti turun duluan. Aneh itu. Akhirnya saya telepon teman saya, dokter psikologi, dia ngomong, loh bisa saja, otakmu bisa seperti itu, hati-hati. Caranya kayak apa ngatasi? Kok pendeta mengajarkan, kok tanya aku ya? Saya dihidupkan. Kuasai dirimu dengan firman. Ampun Tuhan. Saya mulai dari situ. Saya mulai belajar. Segala sesuatu hanya bergantung sama Dia. Segala sesuatu hanya di dalam Dia. Kalau setiap hari kita pikirkan kebenarannya, kalau setiap hari kita ada berjalan di dalam Dia, segala sesuatunya menjadi kuat. Tanpa itu gak bisa. Iblis itu mainnya pintar luar biasa. Dia bisa mengocak kita dengan segala pikiran kita yang memang Tuhan kasih kepada kita. Kemampuan kita untuk bisa berpikir, kemampuan kita bisa mencipta, kemampuan kita bisa beralasan, macam-macam dia tanamkan dalam hidup kita. Akibatnya kita sengsara sendiri. Akibatnya kita kecewa sendiri. Tuhan ngomong, Tuhan ini mendesain kita, kalau saya ngomong kayak gitu, mendesain kita, dan Dia tahu manusia ini dikasih akal,
pikiran apa semuanya. Manusia jatuh dan manusia berusaha untuk mencari kesenangan sendiri bermacam-macam. Macam-macam enggak? Macam-macam. Bisa mendirikan menara Bible, bisa macam-macam menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dilawan semuanya supaya dia seolah-olah bisa berkuasa sendiri. Kejatuhan manusia ini seperti Allah. Sampai sekarang masih terjadi enggak? Masih. Tapi porsinya kecil. Dia bukan rasanya yang porsinya sudah gede. Ya mungkin seperti tidak tahu siapa itu. Tapi kalau kita mau jadi apa? Kelihatannya luar biasa di hadapan keluarga. Kelihatannya kita orang sukses di hadapan sekelompok kita. Suksesnya bukan di dalam Tuhan, tapi suksesnya apa? Dikagumi dalam hal apa? Tetap sama. Kecewa. Sampai dengan salah satu pengacara, sepatu ini harganya 100 juta beli. Tapi setiap hari kalau dia beli 100 juta sama sepatu saya harganya mungkin 700.000, mungkin orang sudah lebih kagum saya karena pacet aja gaji 100 juta, bener gak? CP sepatunya harganya cuma 15.000 tapi setiap hari ganti orang lebih kagum CP mungkin. Dan dia gak semua. Di dunia ini gak ada sesuatu yang bisa dibangga-banggakan. Tapi ini menjadi sesuatu yang apa? Rasanya apa? Coba kita amati di sini. Dan kita mau nggak kembali kepada apa yang telah Tuhan inginkan dalam penciptaan kita, supaya kita memuliakan Dia. Rasanya kok sulit. Padahal kalau kita bisa memuliakan Dia, itu yang paling bisa memuaskan kita. Tapi tidak percaya. Meskipun kita sudah menjadi orang percaya, melayani Tuhan sedemikian rupanya, tapi tujuannya satu, kalau nggak memuliakan Dia, kecewa. Tuhan sudah ngomong. Nah sayangnya satu. Manusia ini gini ya. Manusia ini mau melakukan sesuatu kalau dia benar-benar bisa merasakan akibatnya. Kalau akibatnya enak, dia pasti mau terus kepingin kita lakukan itu terus, betul nggak? Betul. Waduh, makan kupang di gini, mana namanya? Mukanya di Potstri itu. Kalau hari Sabtu datang ke sana, hari Minggu, saya ngantri, makan kupang itu. Di Sidoarjo, di Rentek, apa ayu wakil itu. Di sana itu kupangnya bodoh nggak? Musuh kupangnya sana itu dari emas. Apa semua? Saya ngantri loh, saya sama kakak saya mau nunggu setengah jam. Aku padahal ada ngantri makanan tuh 5 menit itu tak tinggal dikit. Itu hampir saja, duduk, diem, main. Karena apa? Ternyata rasanya lain gitu. Sing lain kenapa? Si jual rambutnya gondrong atau keramas. Ada bau-bau dikit gitu loh. Sepatu terus makannya itu. Kalau orang ngantri lama itu lapar enggak? Terus kan duduk pikir itu kan air minumnya keluar terus dong. Pastilah, nggak tahu dia yoyo. Perutnya ini cacingnya kamu semua kan? Tuh kok gak macam-macam sih baca. Begitu datang, padahal rasanya cuma pedes tok jadinya. Kalau mau buat pedes itu gampang enggak? Mau makanan apa cuma mau pedes tok kasih lombok 100 pasti wortel. Pemanas pedes, tapi saya mau kayak gini aja badannya meludah. Sayangnya kita sama Tuhan, kita tidak pernah merasakan kupangnya Tuhan. Itu maksudnya, kita tidak pernah merasakan kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Betul-betul kita bisa merasakan sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita tidak akan kepingin. Padahal bayang ya, karena jelas sekali dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, Tuhan melakukan segala sesuatu supaya kita bisa memuliakan Dia. Amin. Terus kita rasanya enaknya apa sih untuk memuliakan Dia? Berarti kita tidak pernah mengalami Roma 8 ayat 28 nangis.
Tapi ya kasih bocoran sedikit ya. Mungkin sebagai jemaat, jika engkau merasakan datang di gereja, wah, aku ada damai, aku ada sukacita, dan lalu rasanya datang di sini ini, aku bisa merasakan Tuhan luar biasa. Itu cuma secara pribadi saya nggak sama. Kamu melayani Tuhan juga kayak gitu. Waduh, tadi rasanya ada sesuatu yang luar biasa. Itu masih ada kerinduan terus terjadi lanjut. Tapi kalau melayani, kalau datang di gereja, bisa biasa. Ya, segitu dah lah, bakal ditutup. Percuma. Tidak ada gunanya. Nah ini penting sekali. Kalau Tuhan ngomong kok. Demikian juga kamu tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Gak bisa. Supaya kita bisa berbuat, kita harus betul-betul merenungkan Dia, melekat sama Dia, berjalan bersama Dia. Setiap saat baru betul-betul kita bisa berbuat. Setiap saat baru, setiap saat ada godaan gak? Banyak godaan gak? Banyak loh godaan itu. Kalau di dalam dunia gak usah dicari, pasti ketemu diri. Keluar dari gereja gini aja orang ngebut, wah gitu, setan. Tobruk misalnya, gulung bumi enggak. Enggak bisa kayak gitu. Kalau kita lakukan Tuhan musuh kayak gitu. Ya, saya khawatir sekali kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan tak di dalam kehidupan kita. Ya, semua ada dalam kasih-Nya, semua dalam kedaulatannya. Bis kita ini ya, kita mulai introspeksi diri. Kalau Tuhan berdaulat dalam hidupku, pasti apa yang menjadi keinginannya terjadi dalam hidupku. Keinginannya apa? Aku makin melekat sama Dia. Tanda melekat apa? Siap saat seperti Daud berkata di dalam Mazmurnya, siang malam aku bermazmur, siang malam aku ada di dalam Dia. Bukan aku gak hidup, itu betul-betul hidup anak. Gak percaya? Coba. Tapi karena manusia sudah mengalami budaya yang sedemikian rusaknya dalam kehidupan dunia ini, dan sadar bahwa kita sudah dibawa arus kepada sesuatu yang rasanya bertentangan sama kebenaran Tuhan, tetapi kita apa? Menetralkan dengan sesuatu yang gak mampu kita lawan dengan pikiran kita. Oh, semua orang kayak gitu loh, mau kayak apa lagi? Oh, semua orang kayak gitu loh, mau kayak apa lagi? Ya, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Perjalanan itu akan membawa kita kepada kesengsaraan makin hari makin dalam, makin jauh dari hadapan Tuhan. Pasti makin jauh dan makin jauh. Waduh, kalau memang kayak gini, ini apa? Caranya, kembali lagi di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, mulai lagi. Sampai dengan ibadah sekarang, makin hari makin jauh gak? Di sini enggak. Di tempat lain makin jauh gak? Jauh. Makin jauh semuanya aja lihat. Yang dicari cuma ke gereja, karena gerejanya apa? Wah, bentuknya harus seperti ini. Ada ketentuannya semua enggak? Harus gini, baru rasanya bisa menikmati. Kalau udah kayak gini, nggak bisa. Lama-lama ya. Kalau ke gereja nggak dikasih duit, nggak datang. Kalau gereja ada fasilitasnya ini semua nggak datang. Jadi cari Tuhan atau cari untung? Bisa seperti itu? Sangat bisa. Mau Natalan aja yang dipikirkan apa? Bukan bagaimana kita memperingati kelahiran Kristus, tapi yang diberikan apa dalam pikirannya? Bagaimana kita supaya lebih luar biasa, lebih dikenal daripada gereja-gereja lain. Supaya apa? Sering terjadi seperti itu. Dan ini menjadi satu hal yang biasa. Nanti tidak percaya ya, moga-moga tidak terjadi. Tahun ini Natal nanti gereja-gereja yang sudah buat spektakuler, nanti buat acara yang mungkin yang lebih aneh lagi. Lama-lama nanti mungkin Sandi jadikan artisnya.
Bisa terjadi seperti itu, yang aneh-aneh supaya bisa menarik orang. Dan saya percaya di tempat ini bukan seperti itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya Dia berdaulat atas segala sesuatu, tetapi dalam perintahnya jelas. Kita memang sudah menerima kasih-Nya, kita sudah menerima anugerah-Nya, kita sudah menerima segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi kita jangan lupa satu. Apakah kita benar-benar sudah menerima itu? Ditandai dengan apa? Banyak firman Tuhan yang menunjukkan kamu benar-benar orang pilihan Allah. Ini yang menjadi satu barometer kita. Tanpa itu omong kosong. Dan hati-hati lagi dengan apa yang dikompromikan dengan dunia ini. Segala sesuatu rasanya ada hukumnya, nggak ada. Bahkan di negara-negara tertentu sudah dibiarkan nggak? Dibiarkan kawin laki-laki. Kok lucu itu, terus pendetanya banci sekali lagi. Laki-laki yang meneguhkan banci sekali. Terus ngomongnya apa itu? Saya heran. Dalam nama Yesus, lanang di lanang, wedok di wedok. Ngomongnya apa gitu loh. Tapi harus jadi satu hal apa? Masa dijadikan apa? Normal gitu. Malaikat di surga aja bingung. Bukan kayak gitu, malaikat di surga tidak berkelamin. Kawin semua nanti malaikat yang bisa. Jadi aneh. Dunia ini sudah seperti itu. Masalah laki sama laki. Nanti masalah lainnya. Masalah apa? Tadi pagi saya diberkati sekali. Sedikit ini terakhir ya. Tentang makan kesehatan itu. Saya cukup kaget. Manusia sekarang makanan makin rusak kayaknya. Kenapa makin rusak? Contoh gampang. Nasi itu asalnya warnanya putih loh. Betul loh? Yang paling sehat itu kan putih loh. Tapi supaya enak apa? Digoreng. Jadi agak merah-merah dikit ya. Sudah tidak benar loh itu tahu ya. Apa yang micin teman? Lebih aku lagi setelah digoreng dibakar. Jadi nasi gosong. Lumpianya gosong nggak enak. Penyakitnya apa banyak nggak? Manusia ini senang makan makanan yang tambah rusak, ngerti maksudnya? Segala sesuatu yang tambah rusak rasanya tambah enak. Ayo, ulang dari sini besar-besar. Sebuah kenyataan. Oleh karena itu bisa masukkan di grup kita. Jangankan ini, khotbah ini cukup bagus, sangat bagus. Ya, hati-hati dengan kecerdikan. Tuhan ingatkan tuh, hati-hati. Setan itu cerdik, tapi kamu cerdik dan kamu harus memiliki ketulusan. Kalau kamu cuma tulus untuk tidak cerdik, dimakan sama dia, pasti. Karena dalam dunia ini sudah kayak gini, segala sesuatu yang rasanya nggak baik dan itu nggak bisa dilawan. Dengan sesuatu yang baik tambahan. Jadi benar. Dan itu jadi budaya manusia sekarang. Hati-hati sekali. Dan saya percaya cuma di tempat ini yang gak banyak Tuhan kasihi sehingga diingatkan pada bagian ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.